kita melihat kejadian saat ini pada sidangnya saudara Subeki. Bagi saudara-saudara yang melihat sidang itu ganjal, suarakan bersama-sama ketidakadilan. Karena kalau ini ketidakjelasan hukum seperti ini kok terus dilakukan, terus dijalankan, ini hukum semakin ngawur. Ini marwah hukum di mata masyarakat. Masya Allah. Perlu saya sampaikan untuk para institusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Institusi manapun saya menjamin bahwa Sidikiyah tidak ada yang namanya terpapar. Sidikiyah adalah sumber, salah satu sumber yang mendedikasi atas kecintaan kita Ar-Royah, kita bangsa Indonesia, untuk mencintai tanah air. Dari dini, Pak. Sidikiyah membantu membangun bangsa negara Indonesia Raya. Walaupun tidak pernah viral. Walaupun tidak pernah viral. Saya sampaikan apa adanya. Untuk saudara-saudaraku semua yang ada di Badan Polri, saya sampaikan, Pak, bapak-bapak berseragam, bapak-bapak yang berbintang, Sidikiyah adalah salah satu penguat, Pak. Bagaimana rakyat Indonesia bisa mengenal tanah air kita. Bagaimana Sidikiyah memberikan dedikasi, menguatkan supaya generasi anak bangsa ini, yuk kembali kepada jati diri bangsa. Bukan kepada penjajah, bukan kepada Belanda, bukan kepada Jepang, bukan kepada Arab, bukan kepada Cina. Kembali kepada jati diri bangsa. Bangsa mana? Bangsa Indonesia. Coba, Pak, segitunya kok diperlakukan hal-hal, Masya Allah, nangis, Pak, saya nangis. Bapak Hakim, bapak-bapak JPU, atau ibu JPU, atau Kejati, atau institusi manapun itu, Pak, yang Anda hakimi saat ini, yang kemarin dihakimi juga oleh opini publik, namanya Subeki, putra Kiai Jombang. Pak, coba ditelaah lagi, Pak, siapa itu Subeki? Ternyata banyak sekali membantu, Masya Allah, untuk bangsa Indonesia Raya. Jasanya sangat luar biasa. Bapak bisa potong kepala saya kalau apa yang saya sampaikan ini tidak nyata. Cuman ini tidak pernah viral, Bapak Ibu. Subeki itu aset. Saya membela karena ada fakta. Terlepas dari dugaan-dugaan yang kemarin opini menghakimi. Subeki itu aset, Pak. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, datang ke tempat saya atau panggil saya, nanti Bapak saya kasih dokumentasi yang dilakukan dakwahnya Subeki. Menjalankan apa yang dalam Al-Quran perintahkan, termasuk menjalankan dalam urusan bernegara, membantu untuk mensupport, bekerja sama dengan pemerintah, dan lain sebagainya. Kok bisa diperlakukan seperti ini? Kok aku jadi miris? Apa?
Adem, cek panas. Iki adem, panas hatiku. Ayo dia semisih. Kowe tak banting gawane HP asline. Cuman HP ditukokke karo Mas Kim ora penak. Aku nek iling iki berdidih yo. Makanya dari kemarin saya nggak live itu diem itu karena apa? Ya Allah, saya selalu berdoa sama Allah. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Bahkan saya sampai konfirmasi ke beberapa teman saya influencer, jawabannya apa? Ini sangat sensitif Gus, saya tidak berani untuk menyampaikan. Ngaji. Setidaknya kalau nggak bisa ngaji Al-Quran, ngaji Rasul. Setidaknya kalau kamu nggak ngerti ngaji Rasul, ngaji sama alam. Setidaknya kalau kamu ngaji alam, ngaji Rasul, ngaji kitab, kamu nggak ngerti, nggak bisa, cukup bismillah. Niatkan nawaitukan kita untuk menyuarakan apa yang hak-hak, batil ya batil. Ya Allah, Subeki saat ini menangis karena merasa tidak dihormati perjuangannya. Lama-lama pejuang-pejuang, aktivis-aktivis yang ikut membangun Indonesia Raya, termasuk saya salah satunya adalah aktivis media sosial yang geram ketika melihat orang-orang yang makar terhadap bangsa kita. Lama-lama kok jadi jenuh. Apakah saya harus sudahi semua ini? Apakah saya harus pensiun? Pusing. Ya Allah. Entah apalagi yang harus kita bisa lakukan. Capek juga lama-lama. Kadang-kadang kalau saya lihat komentar-komentar kayak begini juga bingung. Ini sebetulnya yang komentar-komentar ini sebetulnya siapa sih? Gitu loh. Aku udah ada urusan sama kalian, kenapa kalian marah-marah sama aku? Caci maki aku di sini. Atau kalian ini adalah orang-orang jin tomang? Masya Allah. Aku di sini sedang menyuarakan kebenaran. Setidaknya kalau saya salah biar Allah tegur saya. Setidaknya kalau saya salah biar ada orang yang menasihati saya, yang meluruskan saya. Karena orang salah nggak boleh disalahkan, harus ada yang meluruskan, harus dibeneri. Wong salah kowe kudu dibeneri, tutu dihakimi. Orang Islam ajarkan kalau ada masalah islah, tabayun. Kalian tuh ada apa kok marah-marah sama saya? Ketemu sama saya takut, ngobrol sama saya takut. Suruh datang ke pondok saya juga takut. Suruh datang ke rumah saya yo takut. Jan-jane iki sing mbok karepke iki apa? Saya diam. Oke, kalau Anda mengharapkan saya diam tidak membahas ini, komentar diam, saya akan diam. Kalau ada 20 orang saja yang ngetik di sini mengharap saya untuk diam, saya akan diam. Saya tidak akan lagi berbicara tentang ini. Coba komentar, diam Arya kamu, gak usah bahas masalah Subeki, saya akan diam. Kesel tau. Mana yang komentar diam? Kalau Anda menginginkan saya gak membahas ini, saya akan diam. Aku tuh gak ada urusan sama kalian.
Aku hanya berusaha menyuarakan hak. Menyuarakan kebenaran, setidaknya ini bisa menjadi penyeimbangan. Kenapa kalian pada marah-marah sama saya? Nek wani ki wani, nek ora wani ojo wani-wani. Rawe-rawe rata semalang-malang putung apapun, kalau kebenaran harus kita berani menyatakan itu. Gue sadar menyuarakan kebenaran itu memang sulit, susah. Susah, Pak. Musuhnya banyak, Pak. Apalagi melawan opini, Pak. Sekarang zaman media sosial. Sulit, Pak. Musuhnya banyak, Pak. Dibully, dihujat, dicaci maki, Pak. Tetapi apakah dengan alasan seperti itu saya harus ikut-ikutan dengan Anda menghujat orang? Enggak mau, saya enggak mau. Kamu mau bayar saya 1 miliar juga enggak mau. Kenapa sekarang Anda diam semua? Tadi caci maki. Udah mulai sadar apa tujuan saya? Kalau begitu alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Anda semuanya saya doakan. Mudah-mudahan Anda nanti punya keluarga, Anda punya putra, punya putri, menjadi seorang yang pemberani, menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang siap menyuarakan sebuah kebenaran. Karena itu juga bagian daripada jihad. Amar ma'ruf nahi mungkar bagian daripada itu. Ini juga fisabilillah yang apa yang kita lakukan. Lalu fisabilillahnya Subeki, anak putra Kiai Jombang, saat ini dapat apa? Seperti dapat tai. Tai itu dapat dari mana? Penghakiman publik opini. Opini publik. Siapa lalu ketika sudah terjadi seperti siapa yang bertanggung jawab? Mana Rudy Kamri yang namanya seorang predator yang mencabuli santriwati di bawah umur? Mana buktikan sama saya? Anda lempar narasi habis itu nggak bertanggung jawab. Itu namanya apa? Fitnah. Teruskah Anda meneruskan hal-hal yang seperti ini? Bloko Suto aja apa adanya, tanpa teteng aling-aling. Wong Jawa kudu iling Jawane. Ya. Menteri Budaya ke Pesantren Sidikiyah Gus, alhamdulillah. Sekarang siapa yang bertanggung jawab saat ini? Ayo, tanya, jawab. Siapa saat ini yang bertanggung jawab ketika Sidikiyah sekarang seperti ditemploki tai? Sidikiyah tidak tahu apa-apa. Tahu nggak ketika keluarga Anda tidak tahu apa-apa, tetapi keluarga Anda itu di tabloid tai, diwirang-wirang ke, diudal-adul, difitnah. Akhirnya keluarga Anda cemar. Apakah seumur hidup bisa melupakan itu? Bisa tidak? Saya yakin, saya rasa tidak bisa, susah. Rudy Kamri, Anda salah satu orang yang bertanggung jawab. Sebagai penutup saya sampaikan itu. Anda secepatnya harus bikin klarifikasi. Kalau enggak, saya tidak jamin. Saya tidak jamin. Hukum alam itu ada. Saat ini Anda sedang diserang mungkin ya, seperti Cokro TV menyerang Anda ya. Anda pada cakar-cakaran kan akhirnya. Sama halnya saya ingat waktu ceramah dakwahnya, bukan ceramah, saat Mbah Yaitar, pemilik Sidikiyah, sang mursyid, didatangi oleh seorang kepala institusi. Mbah Yai mengatakan, jangan, ini semuanya fitnah, kembalilah kepada masing-masing demi kebaikan Indonesia Raya. Ini fitnah, masa mau buka-bukaan, kan tidak baik. Tetapi kenapa dipaksakan? Kenapa memaksa? Akhirnya besoknya kan jadi kebuka semua.
yang tadinya Sidikiyah disorot di seluruh Indonesia bahkan dunia dengan ada kabar negatif seperti itu, dan kebenarannya tidak ada. Kenapa? Saat itu tidak mengedepankan yang namanya praduga tak bersalah. Sekarang apa? Karena Anda memaksakan, akhirnya menjadi buka-bukaan institusi Polri. Kok delalah seperti itu? Dibuka semua seolah-olah boroknya dan dunia melihat itu. Tapi ini bukan kualat kok. Ini bukan kualat. Saya nggak percaya kalau itu kualat dari Mbah Yaitar. Nggak percaya saya. Saya nggak percaya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.